Kalau kita itu ditanya siapa Allah, maka kita harus jelas dan tegas. Apalagi guru agama. Jadi bisa harus menerangkan dengan sederhana, terutama untuk anak-anak yang masih SD, bahkan SMP, itu harus tegas. Siapa Allah? Kalau ditanya siapa Allah, sebetulnya jawabnya itu ringkas. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang di ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya. Mungkin yang agak rumit pertanyaan berikutnya. Mengapa Anda yakin bahwa Allah itu wujud atau ada? Nah, itu penjelasannya di kisah Semprul-Kemprul yang saya tulis itu. Nah, itu agak rumit sedikit, agak panjang. Tapi hal-hal seperti itu penting, ketegasan-ketegasan gitu. Apalagi zaman sekarang. Sekarang itu perlu ketegasan dan kesederhanaan. Ibaratnya itu ngobrol itu memang TikTok gitu. Jadi menjelaskan sesuatu itu seperti TikTok itu ya, tanya jawab gitu. Masalah penjelasan nanti di bawahnya, penjelasan yang lebih detail dan seterusnya itu di bawah. Astaghfirullah Rabbal baraya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan ngaji Ihya Ulumuddin jilid 1 yang malam hari ini sampai halaman 107 tentang al-kalam. Insya Allah nanti sampai 108. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Al-kalamu utawi iki iku ana iktikad sifat kalam. Setelah kemarin menjelaskan tentang sifat-sifat Allah seperti sama, basor, at-tanzih, itu kan sifat-sifat Allah dalam rangka menjelaskan tentang siapa Allah dalam asyhadu alla ilaha illallah. Beberapa minggu yang lalu saya juga menyebut bahwa tulisan Imam Ghazali di Ihya ini itu adalah Imam Ghazali membagi pengetahuan kemakrifatannya tentang Allah, pengenalannya tentang Allah. Di Bali kemarin saya sempat ketemu anak Bandung yang tinggal di New Zealand sudah lama sekali, sehingga lebih bisa ngobrol pakai bahasa Inggris daripada ngobrol pakai bahasa Indonesia. Kalau Indonesia dia agak mikir. Kalau Lintang kan bahasa Inggrisnya agak mikir, kalau bahasa Indonesianya agak mikir. Dia lebih canggih bahasa Inggrisnya. Cerita. Karena saya memang mengerti bahwa ketemu dia ya cuma malam itu gitu ya, kita makan malam. Ya, langsung saja tanya, kita ngobrol berdua di banyak orang gitu, tapi kita ngobrolnya pelan-pelan. Saya ngecek siapa sih Allah itu menurut dia. Mengapa kok saya ceritakan di sini? Ini pembahasannya kan mirip ini. Kalau kita itu ditanya siapa Allah, maka kita harus jelas dan tegas. Apalagi guru agama.
Jadi bisa harus menerangkan dengan sederhana, terutama untuk anak-anak yang masih SD, bahkan SMP, itu harus tegas. Siapa Allah? Kalau ditanya siapa Allah, sebetulnya jawabnya itu ringkas. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang di ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya. Mungkin yang agak rumit pertanyaan berikutnya. Mengapa Anda yakin bahwa Allah itu wujud atau ada? Nah, itu penjelasannya di kisah Sembrul-Kembrul yang saya tulis itu. Nah, itu agak rumit sedikit, agak panjang. Tapi hal-hal seperti itu penting, ketegasan-ketegasan gitu. Apalagi zaman sekarang. Sekarang itu perlu ketegasan dan kesederhanaan. Ibaratnya itu ngobrol itu memang TikTok gitu. Jadi menjelaskan sesuatu itu seperti TikTok itu. TikTok itu ya banyak jawab gitu. Masalah penjelasan nanti di bawahnya, penjelasan yang lebih detail dan seterusnya itu di bawah. Al-kalamu utawi iki iku ana iktikad sifat kalam. Wa annahu lan sedune Allah Ta'ala maha luhur Allah. Iku mutakallimun zat kang guneman. Amirun tur perintah, nahin tur nyegah, wa'idun tur janji, mutawa'idun tur zat kang ngancam, bikalamin kelawan guneman. Ya, Allah itu perintah, Allah itu mencegah, Allah itu menjanjikan, Allah itu mengancam dengan bikalamin azaliyin, dengan kalam kang bangsa azali. Qadimin tur andingeni itu terdahulu. Jadi sesungguhnya kalamullah yang azaliyin, yang qadimin, ya tidak bisa dipahami dengan bahasa manusia. Apa yang tersurat di dalam Al-Quran, ya itu Allah menjadikannya bisa dipahami oleh manusia, dan itu pun bukan hakikatnya. Kalau imin tur kang tetep bidzatihi kelawan zati Allah, la yushbihu ora anyerupani kalamal khalqi ing kalam la yushbihu ora nyerupani apa kalamullah kalamal khalqi ing gunemane makhluk. Falaisa mongka ora ana apa kalamullah, ora ana bisautin iku suwara yahdusu kang timbul apa saut min insilali hawain saking lepase hawa, au istikaki ajromin utawa tempuke pira-pira jirim. Itu maksudnya kalau kita itu bersuara kan ada gelombang yang keluar. Kalau sini disederhanakan dengan ada hawa, ada udara yang keluar, yang lepas. Dan juga bukan karena ada tempuke jirim. Tempuke jirim itu bertemunya bibir, bertemunya lidah, dan seterusnya. Wala biharfin lan ora kelawan huruf. Jadi maka bisa disimpulkan bahwasannya kalamullah itu tidak sama dengan kalamnya makhluk yang tersurat dalam Al-Quran seperti kita baca sehari-hari niku, walaupun dikatakan qala ta'ala fi kitabihil karim, tapi itu bukan hakikatnya kalamullah. Itu yang bisa dipahami oleh manusia. Wala birkhafin wong mboten enten hurufe kok. Terus pripun kita memahami
Ya, memahami hakikat dari Allah itu memang tidak mungkin bagi kita hakikat 100%-nya. Kalau ada dikatakan ono syariat toreko hakikat, itu pun yang dimaksud hakikat di situ adalah bukan hakikat yang 100%, ibaratnya gitu. Yang kau tiu kang pedot apa huruf biitbaqi syafahin kelawan nangkupe lambe. Nek lambe ini nangkup berarti mari. Karena segini kan nggak bisa bicara. Maksudnya begitu. Au tahriki lisanin utawa obahe ilat. Wa annal Qur'an. Nah, ini dijelaskan. Wa annal Qur'ana lan setune Al-Qur'an wa Taurata lan Taurat wal Injil lan Injil. Wa Zabura lan Zabur. Kutubuhu iku kutubuhu pira-pira kitabe Allah al-munazzalatu kang den turunake ala rusulihi ing atase pira-pira utusane Allah alaihi wassalam. Mugi iku tetep ing atase para rasul utawi assalamu keselamatan. Wa annal Qur'ana lan setuhune Al-Qur'an iku makruun den waca bi alsinati kelawan pira-pira lisan maktubun tur kang den tulis fil masyahifi ing dalam pira-pira mushaf mahfudun tur den reksa fil qulubi ing dalam pira-pira ati wa anahu lan setuhune Al-Qur'an ma'adzalika ing dalam sertane mengkono-mengkono makru iku qadimun dingin ko imun tur tetep bidatillah kelawan dadi Allah taala layak balu ora nerima apa Quran al infisola ing sifat pisah wal iftiraqa lan tegese pisah bil intiqali kelawan ngalih ilal qulubi marang pira-pira ati wal auraqi lan pira-pira kertas wa ana Musa lan setuhune Musa sallallahu alaihi wasallam iku sami amidanget sapa Musa sapa Nabi Musa kalam Allah ing dawuhe Allah bigawiri sautin kelawan tanpa swara wala harfin dan ora huruf kama yaro kaya yen to ningali sapa al abroru wong kang bagus zatallaha ing zate Allah taala fil akhirati ing dalam akhirat min ghairi jauharin saking tanpa benda atau atom wala arodin dan ora sifat anyar teko. Oke. Jadi di sini tadi dijelaskan bahwasannya kalamullah niku qadim azali dan seperti tadi ya tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Nah, yang Al-Qur'an itu juga begitu, tidak sesungguhnya seperti itu gitu. Wa idza kanat lan tatkalane ana iku lahu tetep kedue Allah apa hadhihi iki apa hadhihi sifatu iki sifat kana mengko ana sapa Allah ana iku hayyan zat kang urip aliman tur kang alim maha mengetahui qadiron tur kuwasa muridan tur kang kagungan reksa sami antur midanget baswiron tur mirsani mutakalliman tur andawui bil hayati kelawan sifat urip wal kudrati lan sifat kuwasa wal ilmi lan sifat ngudaneni wal iradati lan sifat kersa wasam'i lan sifat midanget wal basori lan sifat mirsani wal kalami lan sifat ngendika la bi mujarradid dzat ora kelawan melulu zate Allah. Jadi ada zat, ada sifat gitu. Jadi iktikotnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi ada zat, ada sifat itu pun
sifat Allah seperti al-kalam tadi itu adalah sifat yang menjadi satu dengan zatnya. Itu mboten saged dijelasake. Ini sekali lagi bahwa orang-orang yang makrifat itu saat diminta menjelaskan hal seperti ini, seringkali jawabannya adalah kalau Allah berkehendak untuk engkau memahami lebih baik tentang sifat Allah maupun tentang Allah, maksudnya makrifat kepada Allah lebih baik, ya nanti paham. Dan pahamnya itu nggih angel diceritakan ngoten. Seperti pemahaman kita merasakan bahwa pemahaman anak-anak SD, katakanlah anak SD yang masih berumur 11-12 tahun tentang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kan sama kalau terjemahannya, ucapannya juga sama dengan orang berumur 60 tahun. Tetapi kita pun mengerti rasa saat mengucapkan nama Allah antara anak umur 10 tahun dengan 60 tahun rasanya beda. Ya seperti itu penjelasannya itu. Maka semakin seseorang itu lebih mengenal Allah, ya perbedaan seperti anak umur 10 tahun dengan orang 60 tahun itulah yang namanya ma'rifat itu. Di dalam hikmah yang keberapa ya yang di Tegal Sari kemarin? Pak Surya nggak ikut sih. Nah, itu dijelaskan contoh yang namanya contoh ma'rifat billah itu seperti apa. Di situ dijelaskan bahwasannya contoh orang yang ma'rifat billah itu diantaranya adalah mengetahui bahwasannya la fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Nah, ini tentang Al-Quran loh. Tentang Al-Quran kok mengapa harus ditegaskan itu ada di dalam Al-Quran. Bapak kita itu merasakan itu, kita itu juga berbuat kok di situ dinyatakan tidak ada perbuatan yang berbuat kecuali Allah. Nyatanya kita berbuat kan. Nanti akan lebih bisa mengerti seperti mengertinya perbedaan pengertian antara anak 10 tahun dengan orang yang 60 tahun. Tentu perbedaan dengan anak yang 60 tahun, orang 60 tahun ini orang 60 tahun yang berproses ya. Bukan 60 tahun yang tetap gak berproses. Nanti juga hal-hal yang lain lebih paham tentang Allah. Saat kita Allah itu maha pemberi rezeki, umpamanya begitu. Maka kita akan lebih memahami, lebih nandes atau di dalam hati itu kuat sekali. Karena sudah pengalaman itu berkali-kali memang pemberi rezeki itu Allah. Keyakinan kita kuat sekali. Karena sudah berkali-kali mempunyai pengalaman, mempunyai perasaan yang terbukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang sang pemberi rezeki. Itu akan ya seperti itu. Saged dipaham nggih. Artinya pahaman anak 10 tahun dengan 60 tahun itulah yang namanya perkembangan makrifat itu seperti itu. Oke, titik. Al-af'alu berikutnya menjelaskan tentang al-af'al atau af'al Allah. Apa itu? Al-af'alu utawi iki iku iktikad penggaweane Allah, tentang penggaweane Allah. Wa annahu lan setuhune Allah subhanahu maha suci Allah
wa ta'ala lan maha luhur Allah la maujuda ora ana perkara kang maujud siwahu kang sakliyane Allah illa angin wa huwa hale utawi maujud iku hadisun anyar bi fi'lihi kelawan penggaweane Allah. Nggih, niki salah satu penjelasan la fa'ila illallah tadi, bahwasannya yang disebut la fa'ila illallah tidak ada yang berbuat kecuali Allah, karena segala sumber itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada, yang maujud selain Allah itu adalah hadis. Hadis itu baru. Nah, karena baru itu diwujudkan oleh Allah, maka Allah lah yang memperbuat itu semuanya. Wa huwa hadisun bi fi'lihi. Allah wa huwa utawi maujud siwahu iku hadisun anyar bi fi'lihi kelawan penggaweane. Berarti kan tidak ada yang ada kecuali itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fa'idun lan iku metu min adlihi saking sifat adile Allah. Ini dijelaskan nih. Penting loh nih. Jadi segala sesuatu apa yang ada itu diwujudkan oleh Allah dan keluar dari sifat adilnya Allah. Jadi apapun yang terjadi ini adalah tajalli atau bentuk aktual dari sifat keadilan. Memang kadang-kadang angel bagaimana kita memahami keadilan Allah. Tapi enten cerita ngeten iki. Bahwasanya pada satu saat ada orang mandi di sungai. Ini karena ceritanya zaman Bani Israel dulu. Nek saiki mandi nang kali ya kali ini wis tercemar. Ada orang mandi di kali, lalu kemudian orang ini mandinya selesai, bajunya dipakai, perlengkapannya dipakai semua, lalu dia pergi, tapi dompetnya jatuh. Dompet jatuh, datanglah orang kedua. Anggap saja orang kedua gitu nih. Jadi orang pertama tadi yang dompetnya jatuh, orang yang kedua ini datang. Ngerti dompet? Dilihat dompet itu isinya akeh. Isinya akeh, dia cepet-cepet ngantongi itu dan enggak jadi mandi. Mengapa? Karena dia khawatir nanti yang punya kembali dan dia konangan. Akhirnya kedua, ini cepat-cepat bawa uang itu dan pergi. Lah, dilalah datang orang ketiga. Orang yang ketiga ini kemudian mandi. Lagi enak-enaknya mandi, datang orang yang pertama yang kehilangan uang. Tanyalah orang yang pertama ini, duit gundi. Orang ketiga kan nggak tahu apa-apa toh, Pak. Duit nopo? Lah aku mau duitku lugur nang kene. Ora wis lugur nang ndi nggak mungkin, katoke nang kene iki. Jatuh di sini. Maka kamu harus tanggung jawab. Lah tanggung jawab gimana? Wong saya itu nggak ngambil, tahu saja enggak kok. Wah, akhirnya eyel-eyelannya sampai pedang-pedangan. Yang orang ketiga ini akhirnya terbunuh. Ini ternyata kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa kejadian itu. Nggih, nek mboten salah itu berawal dari pertanyaan Nabi Musa tentang kemahaadilan Allah kepada Allah. Jawabannya Nabi Musa dikisahkan seperti itu. Nah, ternyata Bapak-bapak Allah menjelaskan bahwasannya orang yang kedua yang ngambil uang itu dulu bapaknya itu pernah kehilangan uang sejumlah uang yang ditemukannya itu. Yang ditemukannya itu dan dulu nah, yang
kok ilang duitnya sing ngambil bapake orang yang pertama. Artinya uang itu kan warisannya dia sebetulnya. Warisannya orang yang kedua gitu. Nah, yang ketiga yang dibunuh oleh yang pertama, dulu itu juga begitu katanya, punya hutang darah terhadap orang yang pertama. Sehingga keadilan itu sudah terjadi di situ. Di dalam Al-Qur'an kan juga dijelaskan bahwa Allah tidak menzalimi siapapun. Jadi nek jenengan itu umpamane kok saiki kok jebras-jebres kayak saya itu kan jebres itu kan koyok-koyok aku loro toh. Koyok-koyok koyo itu kan digawe Gusti Allah. Ya, memang digawe Gusti Allah, tapi maksudnya begini. Ini memang dibuat oleh Allah karena tidak ada sesuatu pun yang ada kecuali itu adalah Allah yang menciptakan dengan kehendak, kemahakuasaan dan keadilannya Allah itu tadi. Berarti saya sudah bersalah. Di antaranya mungkin saya tidak merawat tubuh saya, nggak pernah olahraga, koyo lintang karo Rais sing olahraga kayak gitu. Sehingga mudah sekali untuk terkena flu atau jepres-jepres itu. Nah, padahal Allah sudah berfirman memerintahkan jagalah diri kalian itu. Rawat apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Itu sampai detail seperti itu, Pak. Jadi kalau berkali-kali disampaikan ya, di dalam Al-Qur'an itu bahwa Al-Qur'an itu kan sifat penyembuh toh, penyembuh. Itu ya memang lahir batin. Kalau kita itu mengikuti Al-Qur'an, makan juga umpamanya halalan thayyibah. Kan kayak toyib bener ya nggak berefek pada tubuh yang terlalu berat gitu. Sampai seperti itu. Jangan sombong, karena sombong itu ya sumber penyakit. Apalagi iri dengki. Itu kan sumber penyakit katanya. Tidak hanya sumber penyakit hati, tapi iri dengki sombong itu mempengaruhi juga pada penyakit fisik. Nah, pripun wong sombong, wong iri dengki niku kan mutere utek sama muternya hati niku kan kenceng banget, Pak. Gitu. Kan panas ten. Panas ten itu panas hati. Ono wong tuku opo iri. Itu kan bergejolak. Nah, itu membuat sebetulnya akan tubuh sakit. Penyakit orang-orang yang seperti itu diantaranya walaupun tidak bisa dibalik nek wong loro iku berarti wonge iri dengki bukan begitu. Diantaranya migrain, terus apa? Lambung ini, asam lambung, ngoten-ngoten iki. Ora iso diwalik lho, oleh kancane. Ala aksa nil wuju ing atase luwe bagus-bagus sifat wa akmaliha lan luwe sempurna-sempurnane wuju wa atamiha lan luwe sempurna-sempurnane wuju wa adaliha lan luwe adil-adile wuju niku cara wa annahu lan setune Allah iku hakimun dat kang wicaksana fi af'alihi ing dalam pira-pira penggaweane Allah. Adilun tur adil fi aqdiyatihi ing dalam pira-pira keputusane Allah. La yuqasu ora kena den padhaake apa adluhu sifat adile Allah bi adlil ibadi kelawan adile pira-pira kawula. Idil abdu rono utawi kawula iku yutasawwaru bisa den temu minhu saking abdun apa adzulmu adulmu dolim basa Jawane apa nganiaya
ngani ngoyo. Bitasarrufihi kelawan oleh eh eh bitasarrufihi kelawan penggambarane atau tasarrufi abad fi milki ghairihi ing dalem milike liyane Abdul. Liyane Abdul. Nek basa Jawa niku enten milik itu gendong lali. Paham, Mbak? Milik gendong lali. Milik itu ingin memiliki. Kalau seseorang punya rasa ingin memiliki, maka gendong lali. Gendong lali itu disertai dengan lalai atau ya lalai itu bukan lupa. Lalai itu ora sadar. Piye ta nek jelas. Lalai iku nek eling Gusti Allah kan apik gitu loh. Taat. Lalai itu biasanya sampai kalau orang ingin memiliki sesuatu seringkali gendong lali, membawa alpa atau membawa kelalaian. Niku contone pripun? Enten temen jenengan. Temen jenengan itu punya motor lama yang bagus. Wah, iki apik. Piye carane iso keduwe aku? Paham gitu kan. Maka terus jenengan umpamane mudah-mudahan enggak men. Jenengan bilang, motor ngene iki sesuk iki wis ora kanggo. Sesuk listrik kabeh. Umpamane begitu. Padahal janjane jenengan menggunakan isu itu hanya untuk agar dia mau menjual motor itu kepada jenengan. Niku namine milik gendong lali. Wala yutasawwaru lan ora den temu apa adzulmu nganiaya minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Fa innahu mongko setuhune Allah la yusadifu iku ora ora metuki sapa Allah li ghairihi marang liyane Allah milkan ing milik. Hatta yakuna hingga ana apa tasarrufu oleh nglakokake Allah fihi ing dalem milik dulman iku nganiaya. Tidak mungkin akan terjadi Allah menganiaya hambanya. Intinya apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah berdasarkan aliman, hakiman, adilan. Ya, Allah itu Maha mengetahui, Maha adil, Maha bijaksana. Terus menghendaki adanya kita. Alam semesta ini semua. Maka semuanya itu ada kebijaksanaan Allah pada setiap hal yang terjadi pada kita. Hatta itu adalah hukuman bagi kita. Contoh, kalau ada orang berbuat jahat dihukum di penjara. Itu pada dasarnya adalah sebuah upaya agar orang itu sadar dan menjadi baik kembali. Apapun sebetulnya yang terjadi pada kita itu ada hakimannya tadi, adilannya Allah. Maka jangan hanya karena manusia, jangan hanya karena CCTV, jangan hanya karena khawatir diketahui orang. Kita itu berbuat baik atau menghindar dari kejahatan, jangan hanya karena khawatir diketahui orang. Tapi percayalah bahwasannya segala sesuatu yang kita kerjakan diketahui atau tidak diketahui orang, sesedikit apapun itu pasti ada balasan. Kalau kita ingin berbuat baik, ya berbuat baik saja karena lillahi ta'ala, karena pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Enggak mungkin kebaikan kita sedikit
sesedikit apapun kemudian tidak dibalas. Berarti kalau nggak dibalas kan berarti Allah dolim gitu loh. Itu kan larinya ke sana. Nah, pengetahuan-pengetahuan seperti ini, Bapak dan saudara-saudara, sangat berharga saat kita ingin membawa diri kita untuk ikhtiar lebih ikhlas, ikhtiar takarub kepada Allah. Itu sangat penting. Pokoknya Gusti Allah Maha Adil kok. Pasti kesulitan saya sekarang ini ada hikmahnya, kan gitu. Apapun itu. Jadi terus percaya wis pokoknya sing penting Gusti Allah. Fakullu ma mengko utawi saben-saben barang siwahu kang sakliyane Allah min insin bayane menungso wajinin lan jin wa malakin lan malaikat wa syaitonin lan setan wa samain lan langit wa ardin lan bumi wa hayawanin lan hayawan wa nabatin lan tukulan wa jauharin lan benda. Bahasa sekarang itu atom, inti benda atom. Pajamatin lan benda atos wa arodin lan sifat anyar teko wa mudrokin lan perkara kang den temu wa mahsusin lan perkara kang den rasa ai iku hadisun iku hadisun anyar ihtaroa kang gawe sapa Allah hu ing kullu ma siwahu bi kudratihi kelawan kekuasaane Allah. Ba'dal adabi sakwise ora ana ikhtiraan kelawan gawe wa ansya'a wa ansa'a lan nukulake sapa Allah hu ing kullu ma siwahu insya'an kelawan nukulake ba ba'da nggih ba'da illam yakun ba'da ing dalem ba'da illam yakun ing dalem sakwise yen to ora ana apa kuluma syai iku syai'an rupa sesuatu. Manusia itu segala sesuatu selain Allah itu dijadikan setelah tidak adanya. Nah, nek paham ngoten niku saged ngrasakake ngoten niku kemudian terus mentang-mentang nang Gusti Allah itu kan kebangetan. Kayak seperti seorang anak mentang-mentang kepada orang tuanya. Niku kan kebangetan. Wong dulu nggak ada. Wong metune teko rahim ibune kok terus durhaka kepada ibunya. Nah, niku kalau diteruske kan oh, dhisik ae gak ono dianake Gusti Allah kok terus tentang Gusti Allah gitu. Berarti ngoten niku kan kudune mboten ngoten. Idz kana krana ana sapa Allah fil azali ing dalem zaman azali ana iku maujudan iku wujud wahdahu kali suwijine Allah walam yakun lan ora ana walam yakun lan ora ana ma'ahu iku tetep ing dalam sertane Allah khairuhu saliyane Allah fa'adasa mongko nukulake sapa Allah al khalqa ing makhluk ba'da zalika ing dalam sakwise adamu kulli ma siwahu idharon krana nglahirake dikudratihi marang kekuasaane Allah wa tahqiqan lan nyatakake lima marang barang sabako kang dingin apa ma min iradatihi bayane saking kersane Allah walima lan barang hakka kang nyata kang nyoto apa ma fil azali ing dalam zaman azal min kalimati bayane kalimati Allah la liftiqorihi ora krana butuhe Allah. Jadi segala sesuatu ini tercipta karena kudroh dan irodahnya Allah.
bukan karena Allah butuh kepada makhluk. Napa Gusti Allah niku butuh sama gunung? Mboten. Butuh sama manusia? Ndak. Itu kalau sama manusia. Manusia itu buat motor, buat mobil, buat pesawat karena butuh mobil, karena butuh pesawat dan seterusnya. Kalau Allah nggak butuh itu. Itu kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La liftiqarihi ora krana butuhe Allah ilaihi marang kullu ma siwahu. Wa hajati lan butuhe Allah. Wa anau lan setune Allah iku mutafaddilun paring kanugrahan bil khalqi kelawan gawe makhluk bil ikhtira'i tegese gawe wa taklifi lan merdi-merdi la an wujubin ora saking secara wajib. Ya Allah niku paring anugerah, bukan Allah wajib untuk mencipta, untuk berbuat. Maka memahami hal ini kalau dihubungkan kemudian dengan hikmah-hikmah al-hikam. Jadi jangan mengandalkan akal. Jangan mendikte Allah, punya perasaan mendikte Allah. Kok mendikte Allah pripun, Pak? Baca dengan niku ndonga meksa niku dikte Gusti Allah. Ndonga meksa itu salah satu wujudnya. Hati-hati nih. Salah satu wujudnya wiritan pirang-pirang ewu. Hati-hati loh. Niku perspektifnya hanya perlu dirubah. Krono saya itu nyuwun datang Gusti Allah agar ini terkabul, maka saya bersungguh-sungguh. Bentuk bersungguh-sungguhnya adalah dengan wiritan sampai ribuan, puluhan ribu sampai jutaan. Terus kan, nek aku maca sakmene engko kabul sakmene. Nah, niku seperti memaksa. Maka perasaan itu harus dihilangkan. Rasa pikiran seperti itu. Karena doa itu kalau dalam bahasa Jawa, ya Allah, menawi panjenengan berkenan, mugi panjenengan paring. Nah, ya Allah, kalau engkau berkenan, apa gitu, maka wujudkanlah. Sama kok Bapak-bapak dan saudara-saudara. Sama kalau kita mau mencoba mengikhlaskan diri niku yang dipikirkan juga hal-hal seperti itu. Jadi pengetahuan tentang sifat Allah, tentang af'al Allah, tentang ketidakmungkinan Allah itu zalim. Tidak mungkin Allah itu dipaksa, Allah itu maha kuasa dan seterusnya. Maka pokok dari pengetahuan itulah kita bisa mengembangkannya untuk agar kita bisa lebih ikhlas. Ikhlas itu juga bisa dibangun diantaranya dengan mentafakuri kegagalan rencana kita, kekecewaan kita terhadap manusia yang lain. Walaupun belum tentu yang salah manusia yang lain, yang bisa jadi yang salah tetap kita gitu. Tapi karena walaupun yang salah kita, tapi karena kita sudah berharap kepada manusia yang lain, kita jadi kecewa. Nah, dari kekecewaan seperti itu, nah, maka kita bisa ambil hikmahnya bahwasannya berbuat sesuatu itu berbuat lillahi ta'ala. Krono menungso wis paling kok ana kecewane. Walaupun tidak selalu kecewa. La an wujubin wa mutatawwilin. Ora saking secara wajib wa mutatawwilin lan paring kanugrahan bil inami kelawan paring kenikmatan
wal islahi dan ambagusi la an luzumin ora saking secara kang mesti falahu mengko iku tetep keduwe Allah apa al-fadlu utawi kanugrahan wal ihsanu lan kebagusan. Nggih, Gusti Allah niku kan yang mempunyai kanugrahan, yang mempunyai al-ihsan kebagusan, wal islah dan membagusi. Niku kurang napa malih? Gusti Allah niku paring kanugrahan, paring kebagusan, yang membagusi, yang memberi kenikmatan. Wala imtinanu wala imtinanu lan undat-undat tidak kana krana ana sapa Allah ana iku qadiran kuwasa ala ayya subba ing atase yen to ngesokake sapa Allah ala ibadihi ing atase pira-pira kawulane Allah anwa al adabi ing pira-pira wernane siksa wa yabtalia la nyoba sapa Allah hum ing ibad biduru bil alami kelawan werna-wernane pira-pira siksa wala ausobi lan pira-pira bilahi walau fa'ala dzalika lan namun ngelakokake sapa Allah dzalika ing mengkono-mengkono ibtila lakana mengko nyekti ana mengko nyekti ana sapa Allah nyekti ana minhu saking Allah ana iku adlan adil walam yakun lan ora ana sapa apa fiil minhu saking Allah iku qabihan Allah wala dzulman lan ora nganiaya wa annahu lan setune Allah azza wajal ana iku yusibu angganjar ibadahu angganjar sapa Allah ibadahu ing pira-pira kawulane Allah al mukminina rupane wong kang padha iman kabeh ala taati ing atase taat bi hukmil karomi kelawan hukum kalumanane Allah luman itu dari kata luman al karomi kalumanane Allah wal wa'di lan janji la bi hukmil istihqaqi ora kelawan hukum kang dadi hake ibad Allah janjeni bukan haknya hamba gitu loh beda nggih terasa toh wal luzumi lan pamestian lahu marang Allah id la yajibu krana ora wajib alaihi ing atase Allah di ahadin marang wong suwiji-wiji apa fi'lun penggawean wala yutasawwaru lan ora den temu minhu saking Allah apa zulmun panganiayan wala yajibu lan ora wajib li ahadin maring wong suwiji-wiji alaihi ing atase Allah apa hakun hak wa anna haqqahu lan setune haknya Allah fitaati ing dalam taat wajaba iku wajib apa hak alal khalqi ing atase makhluke Allah bil i bi ija bi ijabihi lawan oleh majibake Allah ala alsinati ambiyaihi ing atase pira-pira lisane pira-pira nabine Allah alaihi wassalam labi mujarradil akli ora kelawan melulune akal walakinnahu lan tetapine Allah iku ba'asa ngutus sapa Allah ar-rusula ing pira-pira utusan wa adhara lan ngelahirake sapa Allah sidqahum ing benere para rasul bil mukjizati kelawan pira-pira mukjizat al-dhahirati kang pertelo faballahu mungko nekake sapa rusul amrohu ing perintahe Allah wa nahyahu lan cecegahane Allah wa wa'dahu lan janjine Allah wa wa'idahu lan ancamane Allah wajib muka wajib alal kholqi ing atase makhluk apa tasdikuhum ambenerake sapa tasdikuhum ing benerake rusul bima ing dalem barang
Ja'u kang padha teka sapa rasul bi kelawan ma. Maknal kalimat tisaniyah, maknane kalimat kang kaping pindho wa hiya syahadatul lirrusul, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah akan kita lanjut minggu depan. Jadi tuntas pembahasan tentang asyhadu alla ilaha illallah. Lebih pada penjelasan tentang kemakrifatan kepada Allah. Agar kita saat mengatakan saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah niku mantep. Mantep itu bahasa yang lainnya itu menebal, semakin tebal, semakin tebal keimanan. Oke, kita akhiri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi faradudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.